Kelahiran Pedang Iblis bab 1971 lemah. Hukum kultivator yang tampak muda melibatkan boneka yang lahir dari keberadaannya. Dia bisa mengambil bagian kecil dari dirinya dan memasukkannya ke dalam materi dunia untuk melahirkan makhluk hidup berbeda yang membawa kekuatannya. Pengaruh hukum ahli cukup dahsyat. Banyak makhluk hidup memiliki ciri berbeda yang dapat meniru binatang ajaib, tumbuhan, dan manusia. Tetap saja, nilai sebenarnya berasal dari kekuatannya yang hanya sedikit lebih rendah dari sumbernya. Wilfred dan Stephen menghadapi pasukan makhluk tingkat menengah yang mampu melakukan formasi pertempuran. Boneka-boneka itu dapat membatasi efek dari kemampuan kedua ahli untuk menyudutkan dan merusak mereka secara perlahan namun tanpa henti. Terlebih lagi, sepertinya tidak ada batasan berapa banyak makhluk hidup yang dapat diciptakan oleh sang ahli. Kemampuan itu jelas memiliki kelemahan besar. Sang ahli tidak bisa bergerak setelah menciptakan pasukan, dan kulitnya memucat setiap kali dia memutuskan sebagian dari keberadaannya. Kultivator membayar harga untuk menunjukkan keunggulan yang luar biasa itu. Secara teori, kondisi lemahnya merupakan kelemahan signifikan dalam tekniknya yang luar biasa. Namun kedua lawannya tidak dapat memanfaatkannya karena pasukan boneka tidak memberi mereka kesempatan untuk maju. Mereka sebenarnya berjuang untuk membunuh beberapa spesimen yang berhasil mereka serang. Satu peleton boneka humanoid yang dikelilingi oleh kumpulan akar dan dahan memaksa Wilfred dan Stephen melakukan beberapa manuver melarikan diri secara berturut-turut. Mereka tidak bisa mundur karena sekelompok armadillo berduri menghalangi jalan itu, dan banyak kura-kura besar bahkan berdiri di atas mereka. Kedua ahli itu bisa terjun ke dalam badai di bawah mereka, tetapi lawan mereka menciptakan peleton baru sementara mereka terus melarikan diri. Kulitnya memucat setiap kali bola perak kecil keluar dari tubuhnya dan bercampur dengan udara atau hukum kacau untuk menghasilkan aligator panjang yang mempersiapkan diri untuk menutup jalan terakhir yang tersedia bagi lawannya. Tidak butuh waktu lama sebelum Wilfred dan Stephen menemukan diri mereka terkunci di dalam sangkar yang terbuat dari makhluk tingkat menengah. Tapi mereka belum mengembangkan rencana yang baik untuk menangani masalah tersebut. Mereka bahkan merasa sedikit putus asa karena berjuang untuk menghancurkan boneka-boneka yang ada di hadapan mereka. Otot Wilfred sudah lama menonjol melebihi kondisi aslinya. Lengannya menjadi setebal dada, namun darah telah mengotori kulitnya di beberapa titik. Pembuluh darahnya tidak bisa menahan keadaan berdaya yang berkepanjangan itu, jadi pembuluh darahnya menyembul setiap kali dia melancarkan serangan. Stephen telah menciptakan perisai tak kasat mata di sekitar keduanya. Dia mencoba meniru dunia gelap Noah dan mendukung temannya sambil memperbaiki situasinya secara keseluruhan, tapi dia gagal melakukan satu pun dari hal-hal itu dengan benar. Masalahnya bukan pada kekuatannya. Energi Stephen yang tak kasat mata akan memaksa para penggarap tahap gas mundur untuk mempersiapkan serangan terbaik mereka. Namun, lawannya adalah ahli panggung cair yang mampu menciptakan pasukan boneka tingkat menengah. Pertarungan itu tampaknya berada di luar jangkauannya. Kedua ahli itu turun melewati badai, tetapi akar dan cabang membentang ke depan untuk menghalangi kemunduran mereka. Tanaman ajaib itu lebih cepat dari mereka, jadi serangkaian penghalang perak segera terbentuk di jalur mereka dan memaksa Wilfred dan Stephen untuk mengandalkan kekuatan mereka. Wilfred bentrok langsung dengan akarnya. Tanaman ajaib telah menciptakan dinding, dan dia tidak ragu untuk membanting tanaman pertamanya ke dinding tersebut. Semuanya bergetar, dan beberapa cabang bahkan patah, tetapi strukturnya tetap utuh dan terus menghentikan kemunduran itu. Serangan Stephen tiba tepat setelahnya. Dia mendarat di samping Wilfred dan menunjuk ke tempat tinjunya mendarat. Tekadnya melonjak saat dia melihat lubang kecil yang dibuat oleh rekannya. Keseluruhan energinya terfokus pada pemikiran sederhana. Dia tidak akan membiarkan akar sederhana menghalangi kemundurannya. Energi tak terlihat meresap ke dalam lubang dan menjelma menjadi pilar yang perlahan memperbesarnya. Lorong tersebut menjadi cukup besar untuk kedua ahli tersebut, namun peleton boneka humanoid menghantam perisai yang diciptakan oleh tekad Stephen dan membuat mereka terbang di kejauhan. Stephen meludahkan seteguk darah saat perisainya bergetar. Retakan muncul pada perlindungan tak terlihatnya dan membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Wilfred meraih temannya dan mengikuti gerakan teknik pertahanannya, tapi dia segera menemukan lebih banyak boneka humanoid di jalurnya. Wilfred mengerahkan semua kekuatan yang dia mampu untuk melayangkan pukulan ke depan. Gelombang suara bergema di dalam perisai tak kasat mata saat kekuatan fisiknya terbang untuk berbenturan dengan boneka humanoid. Hibrida tersebut telah meluncurkan serangan yang akan memaksa para penggarap tahap gas untuk mundur, tetapi makhluk-makhluk itu bahkan tidak repot-repot menghindar. Hanya ada 5 boneka humanoid di jalur mereka. Gelombang kejut Wilfred menghantam mereka dan memfokuskan sebagian besar kekuatannya pada spesimen yang memimpin kelompok kecil itu. Retakan terbuka di antara warna putih dan menghubungkan area itu dengan kehampaan, tapi sebagian besar makhluk itu tetap utuh. Spesimen yang menahan sebagian besar kekuatan fisiknya telah kehilangan bahu dan lengan kirinya. Retakan telah terbuka di badannya, namun ia masih tetap berdiri.
Boneka-boneka lainnya bahkan lebih baik keadaannya karena mereka hanya gemetar ketika kekuatan itu menghantam sosok mereka. Adegan itu menggambarkan bagaimana pertempuran berlangsung hingga sekarang. Wilfred dan Stephen mendapati diri mereka tidak mampu mengalahkan boneka-boneka itu dengan baik, sehingga lawan mereka punya waktu untuk membentuk pasukan. Semuanya dimulai dengan hanya 20 makhluk, tetapi kedua ahli itu memiliki lebih dari 100 makhluk yang harus ditangani sekarang. Ketidakamanan Wilfred dan Stephen semakin meningkat di hadapan perbedaan kekuatan yang sangat besar itu. Mereka mendapati diri mereka bahkan tidak mampu memikirkan jalan yang dapat membawa mereka menuju kemenangan. Kau telah melampaui batas, sang kultivator di kejauhan mengumumkan. Ahli panggung cair berada di tempat yang jauh di langit. Dia duduk bersila di antara warna putih sementara serangkaian akar mengelilingi sosoknya untuk melindunginya dari serangan tak terduga. Dia meludahkan darah saat lebih banyak bola perak meninggalkan sosoknya dan menyelesaikan peleton aligator, tapi dia tampak terbiasa dengan kerusakan itu. Saya tahu apa yang Anda pikirkan, lanjut kultivator itu. Noah, Divine Demon, Sword Saint, dan Alexander berada jauh di atasmu. Bahkan Xavier Elbas sedang berjuang untuk mengimbangi mereka, jadi bagaimana kalian berdua bisa menganggap dirimu setara? Kultivator tidak terlalu memperhatikan kondisi mental lawannya. Dia hanya mengikuti taktik pertempuran yang dibuat langit dan bumi setelah mengetahui bahwa dia melawan Wilfred dan Stephen. Kedua ahli itu adalah titik lemah dalam tim Nuh, jadi para penguasa berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan mereka. Pendekatannya berhasil. Wilfred dan Stephen berjuang untuk memikirkan taktik pertempuran berharga yang dapat membawa mereka keluar dari situasi tersebut. Peleton baru tersebut bahkan bergabung dengan barisan musuh dan menutup jalur terakhir yang bisa mereka gunakan untuk melarikan diri. Malapetaka telah tiba, dan kedua ahli itu hanya bisa memeriksanya dengan mata dingin. Wilfred dan Stephen bertukar pandang. Mereka telah lama memutuskan bahwa kematian adalah satu-satunya alternatif selain kemenangan. Lawan mereka adalah dunia nyata, jadi mereka mempunyai persyaratan tinggi yang harus dipenuhi. Pertarungan itu hanyalah satu dari sekian banyak perjuangan yang harus mereka hadapi di masa depan, jadi mereka memutuskan untuk meninggalkan segalanya demi membakar hukum mereka. Mereka mempertaruhkan segalanya pada kenyataan bahwa terobosan mereka akan tiba jika mereka menang. Kelahiran Pedang Iblis bab 1972 pengetahuan. Wilfred dan Stephen sedang membicarakan situasi mereka. Perjalanan jauh dan banyaknya sesi latihan memberi mereka waktu untuk membicarakan kondisi mereka, dan kesimpulannya terasa jelas. Mereka berada di bawah rekan mereka dalam hal kekuatan, potensi, dan berkelahi. Kesadaran itu tidak terlalu sulit untuk diterima. Dua ahli telah melihat rekan mereka mencapai hal yang mustahil berkali-kali. Dunia telah berusaha untuk menekan mereka, namun mereka selalu berhasil mendapatkan keuntungan di tengah perjuangan tersebut. Raja Elbas, Alexander, dan Iblis Surgawi adalah monster sejati dalam perjalanan melintasi. Mereka mencari hukuman untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Mereka ingin langit dan bumi menunjukkan kelemahan dalam hukum mereka sehingga mereka dapat melampaui batas mustahil yang mereka tetapkan pada diri mereka sendiri. Wilfred dan Stephen telah mencoba melakukan hal yang sama, dan mereka juga berhasil dalam beberapa hal. Namun, mereka akhirnya tertinggal dari rekan-rekan mereka. Hal ini saja sudah menunjukkan potensi inferior mereka dan memberi wawasan mereka mengenai isu lain. Potensi merupakan bagian penting dalam perjalanannya, namun setiap orang dapat meningkatkannya. Itu bahkan lebih benar lagi bagi eksistensi yang berjalan bersama Nuh. Ambisinya adalah bahan bakar luar biasa yang membuat rekan-rekannya mengabaikan batasan yang ditetapkan oleh hukum mereka. Wilfred dan Stephen tidak dapat menggunakan potensi mereka untuk membenarkan inferioritas mereka karena bersama Noah memberi mereka kesempatan untuk meningkatkan fitur tersebut. Masalah mereka pasti berasal dari hal lain, dan satu-satunya variabel yang perlu diperiksa adalah pola pikir mereka. Stephen selalu tahu bahwa pola pikirnya tidak setara dengan teman-temannya, yang terdengar lucu karena hukumnya menyatakan tekad. Dia bahkan berpikir untuk menjadi salah satu pembudidaya paling bersemangat di seluruh alam yang lebih tinggi sebelum bertemu Nuh dan yang lainnya. Bagaimanapun, dia adalah salah satu pemimpin sel yang melawan langit dan bumi. Sebaliknya, Wilfred selalu yakin dirinya baik-baik saja dengan pola pikirnya. Dia tidak pernah menganggap dirinya terpintar di kelompoknya atau yang terbaik dalam hal bakat bawaan, tapi dia tegas. Dia tidak pernah berhenti memberikan segalanya tanpa ragu-ragu, dan itu sudah cukup, setidaknya sampai sekarang. Mengkonfirmasi inferioritas mereka telah menghasilkan kesimpulan sederhana. Kedua ahli tersebut harus memperbaiki masalah mereka selama terobosan ke peringkat ke-9. Namun kemajuan tidak mungkin dilakukan jika mereka tidak memiliki pencapaian nyata yang dapat membangun kekuatan mereka. Kedua ahli tersebut harus membuktikan kepada dunia dan diri mereka sendiri bahwa hukum mereka layak untuk menginjak bagian terakhir dari perjalanan kultivasi. Namun, inferioritas mereka menghalangi mereka untuk berhasil dalam beberapa hal yang dapat memberi mereka terobosan.
Jadi, mereka telah memutuskan bahwa mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka begitu tantangan mustahil berikutnya muncul. Wilfred dan Stephen mengeluarkan aura pekat setelah mereka membakar hukum mereka. Mereka tidak bisa mengembangkan teknik atau kemampuan khusus yang dapat meningkatkan kekuatan bertarung mereka secara drastis. Jadi mereka menggunakan satu-satunya metode yang bisa mereka gunakan dalam situasi mereka. Mereka menerapkan teori di balik seni rahasia pada keberadaan mereka. Stephen berteriak ke langit saat tekadnya membara untuk memberinya dorongan kekuatan sementara. Energi tak terlihatnya memperoleh nuansa gelap yang sangat kontras dengan putihnya dunia. Perisai itu menghilang dan berubah menjadi lapisan pertahanan padat yang menutupi kulitnya. Kekuatannya bahkan meningkat, tetapi tidak berhasil naik ke peringkat ke-9. Wilfred membungkuk ke depan saat geraman keluar dari mulutnya. Sosoknya membengkak seiring bertambahnya otot di tubuhnya. Pembuluh darah muncul di wajahnya, dan warna merah memenuhi bagian putih matanya saat banyak pembuluh darah muncul karena kekuatan kuat yang mengalir di dalamnya. Kedua ahli itu tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Keberadaan mereka adalah energi yang dapat mereka gunakan. Peringkat ke-9 akan menyempurnakan dan mengubahnya menjadi bahan bakar yang dimaksudkan untuk mengekspresikan dunia mereka, tetapi mereka masih bisa menggunakannya dalam kondisi saat ini. Meski begitu, keberadaan mereka tidak memiliki energi yang setara dengan potensi Nuh. Membakarnya adalah satu-satunya metode yang bisa mengubahnya menjadi bahan bakar, tapi itu hanya membuat kedua ahli itu semakin dekat dengan kematian. Wilfred dan Stephen memperoleh akses ke kekuatan yang lebih tinggi, tetapi mereka tidak berani membuang waktu untuk menghargainya. Pusat kekuatan mereka akan meledak karena energi besar yang mengalir di dalam dan keluar dari mereka, jadi mereka harus menggunakannya sebelum seluruh sosok mereka meledak. Kedua ahli tersebut sudah mengetahui cara mengerahkan kemampuan mereka untuk menghindari timbulnya efek konflik. Stephen memperluas perisai gelapnya dan mengubahnya menjadi struktur seperti bor dengan Wilfred sebagai ujungnya. Wilfred terus mengumpulkan kekuatannya saat Stephen melanjutkan latihannya. Kedua ahli itu hanya perlu mencapai lawannya untuk memenangkan pertarungan itu, jadi mereka melepaskan semua yang mereka miliki agar serangan mereka berhasil. Struktur seperti bor menembus peleton boneka. Stephen tidak merasa senang dengan kesuksesan awal itu dan terus mengirimkan kekuatan pada tekniknya. Tepi perisai menjadi gelap dan memancarkan tekadnya untuk mengganggu kestabilan makhluk yang berani menghalangi jalannya. Stephen telah memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya. Tekadnya telah mencapai tingkat yang tak terduga, dan boneka-bonekanya bahkan tidak bisa menyamainya. Mereka hancur segera setelah perisai gelap mendarat di tubuh mereka dan membuat potongan-potongan keberadaan kultivator terbang kembali ke arahnya. Stephen tidak membiarkan bagian dari keberadaan kultivator melampaui latihannya. Dia harus mencapai lawannya sebelum kekuatannya kembali. Bayangan gelap yang terpancar dari tekad semakin kuat saat Stephen memaksa hukumnya untuk terbakar lebih cepat dan terbang lebih cepat daripada bola perak yang berkumpul pada ahlinya di kejauhan. Boneka yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di jalur latihan untuk memperlambat pergerakannya, tetapi pengorbanan mereka tidak menghasilkan banyak hasil. Stephen berusaha sekuat tenaga, jadi tidak ada yang bisa memperlambatnya. Struktur gelap berhasil mencapai penggarap dan menembus akar yang melindunginya. Wilfred membuka matanya ketika ujung bor menembus barisan pertahanan di sekitar kultivator. Dia keluar dari teknik Stephen dan memberikan pukulan yang membawa seluruh keberadaannya. Seluruh area hancur saat retakan besar yang menyebabkan kekosongan terbuka. Kultivator yang tampak muda itu langsung menghilang ketika pukulan Wilfred mendarat di sosoknya. Tidak ada yang bisa bertahan melawan pelepasan kekuatan yang sangat besar itu. Boneka-boneka dan banyak bagian dari keberadaan sang ahli hancur sebelum jatuh ke dalam kehampaan. Wilfred hampir mengambil risiko memasuki kegelapan juga karena serangan terakhir menghabiskan seluruh kekuatannya. Tetap saja, Stephen menangkapnya sebelum terbang menjauh dari bongkahan dunia yang hancur. Kita berhasil, temanku, desa Stephen saat dia melihat Wilfred semakin mengecil. Otot-otot Bibrida kehilangan kekuatan. Kulit Wilfred mengelupas karena kurangnya energi yang menimpa tubuhnya. Dia berantakan, tetapi tidak ada yang bisa memulihkan hukumnya. Stephen juga mengalami kelemahan yang sama. Tekadnya pupus seiring eksistensinya yang terus membara. Dia tidak mengalami peningkatan kekuatan apapun setelah pencapaiannya. Tampaknya hukumnya tidak cukup menghargai kemenangan itu untuk mencapai peringkat ke-9. Langit dan bumi telah memperkirakan hal seperti ini, suara kultivator tiba-tiba bergema di antara warna putih. Pilar cahaya keluar dari langit dan jatuh ke dalam kehampaan. Banyak bola perak yang jatuh ke dalam kegelapan mengalir melalui putihnya dan memadat untuk menciptakan kembali ahli yang baru saja dihancurkan Wilfred. Kami tahu bahwa Anda tidak memiliki apa yang diperlukan untuk mencapai peringkat ke-9 melalui pendekatan ini, lanjut sang pakar. Terima kasih telah memperluas pengetahuan kami. Kami tidak akan menyia-nyiakan pemahaman ini. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1973 Eksperimen. Langit dan bumi tidak tahu bagaimana menghadapi kelompok Nuh.
Hal ini menjadi jelas setelah hukuman mereka akhirnya memberdayakan para ahli pemberontak tersebut berkali-kali. Permasalahannya adalah pada batasan keadilan sistem. Langit dan bumi harus menggunakan tingkat budidaya para pemberontak untuk memilih hukuman. Mereka dapat memperluas kekuatan mereka karena Nuh dan yang lainnya terlalu kuat untuk peringkat mereka yang sebenarnya, tetapi batasan tersebut tetap ada. Segalanya menjadi lebih jelas setelah Alexander mengalahkan serangan balik yang sempurna dan Sword Sein mendapatkan akses bantuan dari luar angkasa. Langit dan bumi tidak dapat fokus pada kelompok Nuh karena musuh yang lebih kuat mengancam kekuatan mereka, tetapi mereka harus bersiap menghadapi kebangkitan para ahli tersebut. Mempelajari Nuh atau iblis surgawi secara langsung adalah tindakan bodoh karena kekuatan mereka terlalu mengabaikan batas dunia. Tetap saja, langit dan bumi bisa dimulai bagi mereka yang selangkah di belakang mereka, dan Wilfred serta Stephen sangat cocok dengan peran itu. Kultivator yang tampak muda tidak perlu mati selama pertempuran. Dia bisa saja mengandalkan kekuatan penguasa dan melakukan tindakan pencegahan khusus untuk menangkis kekuatan Wilfred dan Stephen. Bahkan teknik terakhir mereka tidak akan berguna jika langit dan bumi memutuskan untuk masuk ke medan perang lebih cepat. Tentu saja kondisi para penguasa tidak ideal, namun mereka masih bisa membantu dalam proyek-proyek tertentu. Mengumpulkan informasi tentang Wilfred dan Stephen merupakan langkah penting yang dapat membawa langit dan bumi memahami bagaimana Nuh dan rekan-rekannya yang kuat berhasil menembus batas dunia dengan begitu mudah. Membuat salah satu pengikut mereka mati hanya untuk membangkitkannya kembali di kemudian hari hampir tidak dihitung sebagai harga yang harus dibayar untuk kesempatan meningkatkan pengetahuan mereka. Stephen dan Wilfred berjuang untuk tetap terjaga. Keberadaan mereka membara, dan perjuangan terakhir mereka ternyata menjadi bagian dari rencana langit dan bumi untuk mempelajari kekuatan mereka. Mereka telah menunjukkan potensi mereka untuk mengalahkan seorang penggarap tahap cair. Namun prestasi luar biasa mereka telah menjadi ujian belaka begitu para penguasa melangkah ke medan perang. Kekecewaan dan sedikit keputusasaan memenuhi kedua ahli tersebut. Mereka telah melakukan yang terbaik, tapi itu tidak memenuhi persyaratan gila yang ditetapkan oleh atasan mereka. Hanya kematian yang menunggu mereka sekarang, dan mereka tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan kedatangannya. Menyenangkan selama itu berlangsung, Wilfred tertawa saat darah mengalir dari mulutnya. Langit dan bumi harus mati-matian memasang jebakan ini terhadap kita. Teman kita akan berhasil. Aku ingin bertarung dalam pertarungan terakhir dengan mereka, desa Stephen saat retakan muncul di kulitnya. Aku ingin tahu kemana mereka akan membawa kita. Keduanya menunggu kematian tiba, tetapi lawan mereka tidak mau membuang waktu. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan beberapa bola perak yang menyatu dengan materi dunia dan menciptakan serangkaian boneka humanoid. Makhluk-makhluk itu tidak ragu-ragu untuk menembak ke arah Wilfred dan Stephen tidak melakukan apapun terhadap ancaman yang datang. Lagi pula mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawannya. Namun, kelompok boneka itu tiba-tiba berhenti bergerak. Tekanan berat menyelimuti mereka dan memaksa tubuh mereka hancur. Kultivator yang tampak muda menunjukkan ekspresi terkejut ketika dia mencari sumber pengaruh itu. Namun, keseluruhan kekuatannya tampaknya tidak cukup untuk berhasil dalam tugas tersebut. Siapa berani? Kultivator itu akhirnya berteriak. Ini adalah bidang penelitian langit dan bumi. Tidak ada yang boleh ikut campur. Bayangkan jika kita melakukan apa yang diizinkan langit dan bumi, sebuah suara bergema di langit dan membuat tatanan dunia bergetar. Jangan terlalu banyak bermain-main, terdengar suara lain. Ingatlah bahwa kita harus membayar kembali anak itu. Kadang-kadang kamu sangat membosankan, ejek suara pertama. Hanya karena kamu tidak pernah serius, suara kedua menyimpulkan. Dua aura besar akhirnya muncul di bagian dunia yang hancur itu. Wilfred berhasil membuka matanya hanya untuk melihat pembangun hebat dan pencuri tertinggi dengan santai berjalan di antara langit dan mendekatinya. Kamu beruntung karena menurutku hukummu membosankan, pencuri tertinggi tertawa sebelum berbalik ke arah penggarap di kejauhan. Dia terdengar menarik. Sebuah kekuatan tarik keluar dari sosok pencuri tertinggi dan mulai mempengaruhi penggarap di kejauhan. Sang ahli tetap tercengang saat melihat keberadaannya menumpuk di kulitnya dan merembes keluar dari sosoknya. Dunianya lepas dari kendalinya di bawah pengaruh kemampuan pencuri tertinggi. Pembangun hebat segera menamparkan bagian belakang kepala pencuri tertinggi dan membuatnya menekan kemampuan bawaannya. Yang terakhir memiringkan kepalanya dan memasang ekspresi jengkel, tapi pembangun hebat tidak ragu-ragu untuk memarahinya. Mereka harus mengatasi tantangan ini sendiri. Kita tidak bisa membiarkan langit dan bumi berkembang. Bangkitkan aku dulu lain kali, bisik pencuri tertinggi setelah membungkuk ke arah Wilfred. Stephen tetap tertegun di depan kedua ahli itu. Dia tahu bahwa Nuh ada hubungannya dengan kebangkitan dua penggarap yang kuat, tetapi dia tetap tidak bisa berkata-kata. Dia sudah terbiasa berada di pihak yang kalah dalam pertempuran melawan dunia, jadi melihat dua sekutu di tahap cair membuatnya tercengang. Bagaimana kamu bisa bangkit tanpa aku? Grid Builder mendengus sambil meletakkan tangannya pada Wilfred dan Stephen. Aku akan mencuri kemampuanmu dulu.
Pencuri tertinggi mengumumkan. Kamu sudah mencobanya, Grid Builder menggelengkan kepalanya. Kamu tidak memiliki kesabaran untuk menjadi ahli prasasti. Aku juga harus mencuri kesabaran, tebak pencuri tertinggi. Ya, jawab pembangun hebat. Kau menyembunyikannya di suatu tempat di lautan kesadaranmu yang menjengkelkan itu. Bisakah kamu tidak benar sekali saja? Pencuri tertinggi bertanya. Aku akan membiarkanmu menjadi benar setelah langit dan bumi runtuh, janji pembangun hebat. Bantu aku dengan keduanya sekarang. Kau tahu, aku tidak suka mengembalikan barang yang kucuri, canda pencuri tertinggi. Tapi dia terdiam saat pembangun hebat memelototinya. Pencuri tertinggi meletakkan tangannya di bahu pembangun hebat dan mempelajari pemahaman yang dia kumpulkan selama pemeriksaan terhadap dua ahli yang sekarat. Ekspresi jelek segera muncul di wajahnya ketika dia menyadari betapa sederhananya hukum-hukum itu. Dia hampir merasa jijik, bodoh dan tidak jelas, desah pencuri tertinggi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa mencapai peringkat ke-9? Bagaimana tekadmu bisa mengekspresikan kekuatan jika kamu tidak memberikannya tujuan? Wilfred dan Stephen merasa terlalu lemah untuk menjawab. Keberadaan mereka terus terpecah, sehingga pikiran mereka terasa berkabut. Mereka bahkan meragukan bahwa pencuri tertinggi dan pembangun hebat kadang-kadang benar-benar muncul di tempat kejadian. Bukalah, perintah pencuri tertinggi. Aku akan memberikan sesuatu yang mungkin bisa membantu, tapi semuanya tetap terserah mereka. Hanya saja, jangan mencoba sesuatu yang aneh, Grid Builder mengingatkan. Kami menghambat pertumbuhan langit dan bumi. Kami di sini bukan untuk bereksperimen dengan para ahli ini. Kedengarannya aneh jika duniamu adalah sebuah eksperimen, keluh pencuri tertinggi, tapi pembangun hebat membuatnya kembali diam dengan tatapan tajamnya. Grid Builder mengutak-atik jari-jarinya dan mengubahnya menjadi pisau kecil yang menembus hukum Wilfred dan Stephen saat dia mengayunkannya. Keberadaan mereka yang retak muncul di tempat terbuka, dan pencuri tertinggi tidak ragu-ragu untuk melemparkan bola biru yang diambil dari pikirannya ke dalam bola tersebut. Kelahiran Pedang Iblis bab 1974 bodoh. Supreme Thief telah mencuri banyak teknik sepanjang hidupnya. Semuanya mengusung aspek atau inti keberadaan kultivator dan bibrida, sehingga ia bisa menemukan sesuatu yang cocok untuk Wilfred dan Stephen. Permasalahan Wilfred bermula dari betapa sederhananya keberadaannya. Dia hanya peduli pada kekuatan fisiknya, jadi dia secara naluriah mengembangkan teknik jarak jauh yang memungkinkan dia mengirimkan kekuatan besar itu ke arah lawannya. Tetap saja, kekuatan fisik belaka tidak cukup untuk mencapai peringkat ke-9, tidak ketika itu belum mencapai puncak sebenarnya. Noah sudah lebih kuat dari Wilfred, dan Alexander dapat mengatasinya di bidang itu melalui beberapa kemampuan. Pencuri tertinggi harus menambah kedalaman kekuatan itu. Dia harus menjadikannya layak untuk peringkat ke-9, yang melibatkan cara yang lebih cerdas untuk menerapkan kekuatan fisik. Dia tidak akan memberi Wilfred sesuatu yang terlalu rumit, tetapi bibrida itu harus belajar bagaimana menerapkan kemampuannya dengan benar. Pukulan Wilfred adalah ekspresi energinya yang brutal. Mereka dapat mengirimkan keseluruhan kekuatan fisiknya ke arah lawan yang jauh tanpa kehilangan 1 ons energi pun. Tetap saja, itu terlalu sederhana, dan semua orang bisa melawannya dengan mudah. Terlebih lagi, jumlah kekuatan fisik yang sama dapat melahirkan teknik yang melebihi masukan energi jika digunakan dengan benar. Pada akhirnya itulah tujuan dibalik kemampuan. Namun, Wilfred tidak pernah melakukan hal serupa. Dia hanya mengerahkan kekuatannya ke depan. Pencuri tertinggi mencoba memperbaiki masalah itu dengan memberi Wilfred pemahaman tentang banyak teknik yang melibatkan kekuatan fisik. Dia memilih kemampuan paling sederhana dalam mengingatnya, tetapi kurangnya gerakan rumit tidak menyebabkan efek yang lebih lemah. Faktanya, mereka bahkan lebih kuat dari yang lain dalam hal keluaran tenaga murni. Pemahaman baru ini memenuhi otot dan pikiran Wilfred dengan kekuatan dan menghentikan penyusutan tubuhnya. Dia mendapatkan kembali ukuran sebelumnya, dan cahaya biru bersinar di matanya saat banyak teknik menyatu dengan lautan mentalnya. Wilfred merasa sangat bodoh saat melihat teknik lautan itu. Mereka tidak sulit untuk dipelajari, dan persyaratan mereka dalam hal kekuatan fisik bahkan tidak terlalu tinggi. Dia bisa saja mengeluarkan kekuatan yang jauh lebih besar jika dia berhenti sejenak untuk mempelajari kemampuan yang diperuntukkan bagi para ahli seperti dia. Bahkan terasa mengejutkan bahwa dia telah mencapai tahap perjalanannya tanpa mereka. Proses untuk Stephen akhirnya jauh berbeda. Permasalahannya bermula dari betapa kaburnya tekadnya. Fondasinya adalah kumpulan berbagai drive yang secara samar-samar disatukan untuk menghasilkan daya yang cukup. Itu belum cukup untuk mencapai peringkat ke-9, tapi itu juga berarti pencuri tertinggi harus memutuskan aspek mana yang harus dia berdayakan. Keputusan itu akhirnya jatuh pada kemarahan Stephen terhadap langit dan bumi. Perasaan itu bukanlah dorongan utamanya di masa lalu, namun kejadian baru-baru ini telah memberdayakannya. Kultivator telah melalui penghancuran sel-selnya, kematian Robert, dan kekalahan terakhir melawan ahli tahap cair. Langit dan bumi pada dasarnya mempermainkan hidupnya.
Stephen merasa putus asa untuk mengubah tren itu, dan kekalahan terakhir bahkan menambah perasaan itu. Kemarahannya siap menjadi bagian utama dari fondasinya. Pencuri tertinggi hanya tinggal memilih bagaimana cara memberdayakan amarah Stephen. Dia telah mencuri banyak kemampuan yang menggunakan perasaan itu sebagai fondasinya. Bagaimanapun, langit dan bumi menindas setiap kultivator dan bibrida yang berani tetap berada di luar sistem mereka. Supreme Thief mengirimkan kenangan yang tak terhitung jumlahnya ke dalam keberadaan Stephen. Dia telah mengumpulkan cerita-cerita yang jumlahnya hampir tak ada habisnya yang melibatkan para ahli yang berjuang melawan para penguasa. Dan pemikiran mereka dapat membawa tekad Stephen ke ranah baru. Mereka bisa mengubahnya menjadi perwujudan perasaan memberontak itu. Transformasi terjadi tepat di depan ahli tahap cair. Kultivator yang tampak muda itu tidak bergerak ketika dia mencoba memahami apa yang harus dilakukan dalam situasi itu. Langit dan bumi telah memberinya tugas yang jelas. Kemenangannya baru-baru ini hampir memberikan hasil yang dibutuhkan para penguasa. Namun pencuri tertinggi dan pembangun hebat telah menghentikan proses tersebut. Kultivator yang tampak muda masih bisa menyukseskan prosesnya. Dia hanya perlu mengalahkan Wilfred dan Stephen setelah mereka tumbuh lebih kuat untuk memberikan pemahaman yang mereka cari kepada langit dan bumi. Kemenangannya bahkan bisa memberikan pengetahuan yang lebih baik karena pencuri tertinggi mengutak-atik hukum kedua ahli tersebut. Pada saat yang sama, langit dan bumi mungkin tidak mendapatkan apa-apa jika kultivator yang tampak muda itu kalah. Mereka akan kehilangan ilmu yang telah mereka peroleh selama ini dan bahkan kembali mengalami kekalahan besar. Mereka juga akan menciptakan dua ancaman lagi. Kultivator yang tampak muda berjuang untuk mengambil keputusan tentang situasi ini. Langit dan bumi tidak dapat membantunya mengambil keputusan karena keadaannya yang tidak aktif. Mereka dapat memberikan energi dan pemahaman, tetapi pemikiran berada di luar kemampuan mereka sekarang. Segalanya terserah pada ahlinya, tetapi hanya keraguan yang memenuhi pikirannya. Bukankah kamu seharusnya menjebakku di sini? Kultivator yang tampak muda itu akhirnya bertanya. Saya bisa dengan mudah melarikan diri. Dasar idiot, tidak pernah melakukannya, komentar pencuri tertinggi sambil terus mengirimkan pengertian kepada kedua ahli tersebut. Dia benar, tambah Grid Builder. Saya sudah bisa melihat ambisi samar-samar itu di mata Anda. Anda mungkin boneka para penguasa, tetapi Anda tetap seorang kultivator, jadi Anda ingin mencapai pangkat yang lebih tinggi. Bahkan jangan berpura-pura berjuang. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kami, cibir kultivator yang tampak muda. Kita sudah jatuh ke tangan para penguasa, pencuri tertinggi tertawa. Apa menurutmu kami tidak belajar apapun? Kami tahu cara berpikirmu. Kalian hewan pengerat telah memilih jalan yang mudah, tapi kalian tetap menginginkan imbalannya. Hewan pengerat, kultivator yang tampak muda itu tersentak. Mereka tidak menginginkan hukuman, lanjut pembangun hebat sambil menghela nafas tak berdaya, tetapi mereka menginginkan kekuatan. Mereka sangat percaya bahwa langit dan bumi akan membiarkan mereka hidup setelah mereka berhasil mencapai peringkat ke-10. Kamu sangat sombong terhadap eksistensi yang pernah kalah dari penguasa, kultivator yang tampak muda itu tertawa. Apakah kamu pikir kamu bisa mencapai puncak dengan dunia yang cacat itu? Langit dan bumi telah membuktikan keunggulannya. Menurutmu mengapa kita melakukannya dengan lambat kali ini? Pencuri tertinggi mendengus. Sumpah, hewan pengerat ini bodoh sekali. Kami menghalangi para penguasa daripada menyerang mereka secara langsung, Grid Builder menjelaskan, setidaknya untuk saat ini. Iblis penentang memiliki peluang lebih besar untuk berhasil, jadi kami membiarkan dia melakukan kerja keras. Kamu menggunakannya, kultivator yang tampak muda itu tertawa. Kamu hidup kembali hanya untuk mengeksploitasi penyelamatmu. Dia benar-benar bodoh, desah pencuri tertinggi. Dia mungkin berpikir bahwa kami memberinya informasi penting karena kesombongan kami, tambah Grid Builder sebelum melirik kedua ahli tersebut. Berapa lama? Aku hampir selesai, jawab pencuri tertinggi. Segala sesuatunya terserah mereka. Anda mengungkapkan rencana Anda, ulang kultivator yang tampak muda itu. Sejujurnya saya mengharapkan sesuatu yang lebih dari pencuri tertinggi dan pembangun hebat yang terkenal itu. Kita masih di sini, bukan? Pencuri tertinggi tertawa sebelum memusatkan perhatian pada kedua ahli itu. Selesai. Aura yang kuat mengalir keluar dari Wilfred dan Stephen. Kedua ahli itu melebarkan mata saat tangisan keluar dari mulut mereka. Mereka berteriak karena gelombang kekuatan besar yang memenuhi isi perut mereka. Keberadaan mereka masih runtuh, tapi pencuri tertinggi telah memastikan untuk menambal mereka dengan pemahamannya. Perbaikan tersebut tidak akan bertahan lama, tetapi akan memungkinkan mereka menyelesaikan pertempuran mereka. Apa ini? Stephen bertanya ketika tatapan marahnya tertuju pada kultivator yang tampak muda itu. Stephen merasa berbeda tentang dunia dan lawannya. Dia mengalami sesuatu yang juga diperhatikan Nuh setelah menahan amarah Robert. Kekuatan langit dan bumi menjadi lebih jelas dalam pikirannya, dan keberadaannya tampak tidak mampu mengabaikannya. Tidak kusangka peringkat ke-9 mengharuskanku berjalan di jalur manusia, desah Wilfred sambil mengepalkan tangannya. Pemahaman memenuhi pikiran Wilfred.
Bentuk-bentuk sederhana yang tak terhitung jumlahnya berkecamuk di antara pikirannya dan mengajarinya cara yang lebih baik untuk menggunakan kekuatan fisiknya. Stephen, biarkan aku mencoba sesuatu, bisik Wilfred. Cepatlah, jawab Stephen sambil mengertakkan gigi. Saya tidak tahu berapa lama saya bisa menahannya. Wilfred menarik napas dalam-dalam sambil menoleh ke arah kultivator yang tampak muda itu. Otot-ototnya menonjol saat dia mengangkat lengannya dan meninju udara beberapa kali. Serangannya lambat, dan sepertinya tidak melepaskan energi. Namun, Wilfred mengangguk dan melayangkan pukulan lagi setelah memastikan bahwa teknik barunya berhasil. Kultivator yang tampak muda itu memeriksa pemandangan itu, tetapi matanya melebar ketika kekuatan besar muncul di sisinya. Tubuhnya hancur begitu kekuatan itu menyentuh kulitnya. Warna putih di area tersebut juga pecah hingga membuka lubang raksasa yang terhubung dengan kehampaan. Jadi, aku bisa menggabungkan beberapa serangan sebelum melepaskannya selama tubuhku bisa menahan tekanan yang meningkat, Wilfred mengumumkan sambil menggaruk sisi kepalanya. Seperti yang kubilang, kamu luar biasa bodoh, komentar pencuri tertinggi sambil menghela nafas tak berdaya. Dia kembali, seru Stephen, dan pilar putih mengikuti kata-katanya. Serangan Wilfred tidak meninggalkan apapun pada ahlinya, jadi langit dan bumi harus membangunnya kembali dari awal. Kultivator yang tampak muda muncul di antara warna putih dan mengungkapkan ekspresi terkejutnya kepada 4 pemberontak. Dia tidak dapat memahami bagaimana satu serangan dari hibrid peringkat puncak 8 berhasil membunuhnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1975 bermain. Pemberdayaan yang diberikan oleh pencuri tertinggi jauh melampaui sekedar penambahan teknik atau ingatan. Wilfred dan Stephen telah menambahkan bagian-bagian penting ke dalam keberadaan mereka. Dan mereka sangat cocok sehingga mereka kesulitan memahami bagaimana mereka bisa tumbuh begitu besar tanpa mereka. Teknik-teknik yang dipelajari Wilfred hanyalah penerapan praktis dari sebagian perjalanan kultivasi yang diabaikannya karena berbagai alasan. Bibrida itu sebenarnya tidak bodoh, tapi kelebihan dan karakter bawaannya telah memungkinkannya untuk berkembang tanpa bergantung pada kemampuan khusus. Pendekatan perjalanan kultivasi tersebut pada awalnya hanyalah keputusan yang sesuai dengan keberadaannya. Namun, itu telah berubah menjadi batas yang tepat yang mencegah kekuatannya berkembang dalam waktu yang lama. Hal yang sama berlaku untuk Stephen. Tekadnya luar biasa di antara para ahli yang kuat. Tetapi tekadnya kurang mendalam dibandingkan dengan monster sejati yang benar-benar memiliki peluang untuk menempatkan langit dan bumi pada posisi yang sulit. Kenangan para ahli yang menderita karena penguasa menambah kedalaman aspek yang dipilih oleh pencuri tertinggi untuk diberdayakan. Tekad Stephen pasti berubah setelah mendapatkan gambaran dan perasaan itu, namun prosesnya berjalan sebagai sebuah evolusi. Hukum Stephen sudah tidak kabur lagi. Itu telah memperoleh tujuan yang menambah fitur dan intensitas tekadnya. Dia menjadi peka terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan langit dan bumi, dan kekuatan yang ditambahkan pada efek keberadaannya telah menciptakan aura padat di sekitar sosoknya. Kamu harus bermain dengannya sebentar, Grid Builder menjelaskan sambil melirik ke langit melewati badai. Langit dan bumi pasti terlalu sibuk untuk menghentikan kebangkitan, jadi gunakan dia untuk menguji kekuatanmu dan menghabiskan kekuatan mereka. Singkatnya, bersenang-senanglah, pencuri tertinggi tertawa. Lagi pula, kamu harus fokus pada keberadaanmu karena itu masih belum lengkap. Kamu akan mati jika kamu tidak mencapai peringkat ke-9 setelah pertempuran ini. Kamu mungkin akan mati bahkan jika kamu berhasil mengatasi terobosan tersebut. Kamu sangat menginspirasi, cibir Wilfred. Saya menyampaikan pidato terbaik di seluruh tingkatan yang lebih tinggi, seru pencuri tertinggi dengan bangga. Wilfred menoleh ke arah Stephen, dan Stephen mengangguk. Kultivator itu menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah maju dan menutup matanya. Dia fokus pada jarak yang memisahkannya dari lawannya sebelum menghilang dari tempatnya. Kultivator yang tampak muda terus menatap lawan-lawannya dengan kebingungan. Dia masih merasa terkejut dengan serangan Wilfred, tapi dia yakin dia bisa melawannya dengan persiapan yang tepat. Pertarungan itu tampaknya tidak sepenuhnya mustahil, tetapi keheranannya bertambah ketika Stephen muncul di sampingnya. Stephen meletakkan tangannya pada lawannya sebelum lawannya dapat melakukan apapun untuk mengatasi situasi tersebut. Seorang kultivator peringkat puncak 8 sedang menyentuh ahli tahap cair. Peristiwa tersebut biasanya akan mengakibatkan kehancuran keberadaan yang lebih lemah, tapi tidak ada yang masuk akal dalam situasi tersebut. Aura gelap menyelimuti Stephen sebelum menyebar ke kultivator yang tampak muda. Yang terakhir mendapati dirinya tidak mampu mengeluarkan kekuatannya. Hukum keberadaan peringkat puncak 8 telah memisahkannya dari energi dan dunia yang diberikan para penguasa kepadanya. Bagaimana kabarmu? Kultivator yang tampak muda bertanya ketika keheranan memenuhi wajahnya. Kamu telah memaksaku untuk menjadi musuhmu, jelas Stephen sambil cengkeramannya di bahu kultivator semakin erat. Aku tidak cukup kuat untuk mempengaruhi langit dan bumi secara langsung, tapi situasinya berbeda dengan pion-pionmu. Tekad Stephen meresap ke dalam kata-kata kultivator dan mulai membuka celah pada banyak kekurangan yang ditinggalkan langit dan bumi pada kekuatan itu.
Para penguasa pada akhirnya hanya bisa membuat salinan, dan keberadaan Stephen menargetkan ketidaksempurnaan struktur tersebut dengan kemampuan baru hukumnya. Bahkan Nuh tidak dapat melakukan sesuatu yang begitu spesifik dan menyeluruh. Dia secara alami melawan langit dan bumi, dan kehancurannya memungkinkan dia mempelajari kekuatan mereka untuk meningkatkan efeknya, tetapi Stephen berbeda. Tekad Stephen memaksa para pengikut langit dan bumi untuk membuktikan nilainya. Ia bertindak sebagai hakim atas kekuasaan yang mereka peroleh dari para penguasa dan memperluas kelemahan mereka hingga mereka menjadi cukup lemah untuk menyamai pencapaian yang mereka capai sendiri. Pakar tahap cair melihat tingkat budidayanya turun ke tahap gas sebelum mencapai bagian paling bawah dari peringkat ke-9. Dia mendapatkan kembali akses ke kekuasaannya hanya setelah kejadian itu. Seolah-olah tekad Stephen telah menyatakan hal itu sebagai kekuatan yang dapat diungkapkan oleh dunianya. Kamu tidak dapat memiliki kekuasaan terhadap hal-hal yang diatur oleh langit dan bumi. Kultivator berpenampilan muda itu berteriak ketika potongan-potongan keberadaannya terpisah dari sosoknya hingga melahirkan boneka. Kami adalah kultivator, desa Stephen sambil meletakkan tangannya di atas kepala sang ahli. Menentang aturan adalah apa yang kami lakukan. Ambisi Stephen meresap ke dalam kepala kultivator yang tampak muda itu dan memaksanya hancur. Kehancuran kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya hingga tidak ada yang tersisa dari dunia palsu itu. Pakar itu mati lagi, namun Stephen langsung melihat ke langit. Dia tahu bahwa langit dan bumi akan membangkitkannya kembali, dan tekadnya secara naluriah meluas untuk menghentikan peristiwa tersebut. Namun, dia menekan kekuasaannya dan mundur untuk membiarkan para penguasa menyelesaikan prosesnya. Bagaimana kalau kita bergiliran? Wilfred bertanya setelah terbang di samping Stephen. Mari kita jelajahi kedalaman undang-undang baru kita hingga langit dan bumi memahami apa yang kita lakukan, saran Stephen. Mudah-mudahan kita akan berada di peringkat 9 pada akhir pertempuran ini. Kultivator yang tampak muda itu hidup kembali dan mencoba melarikan diri, tetapi sangkar gelap muncul di sekelilingnya dan menyebarkan pengaruh besar Stephen ke dalam sangkar tersebut. Level sang ahli turun lagi, dan ketakutan muncul di matanya ketika dia melihat Wilfred mendekatinya. Kamu tidak akan pernah mencapai peringkat ke-9 seperti ini. Kultivator yang tampak muda itu mengutuk. Kekuatanmu tidak datang dari... Sang ahli tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan dialognya karena Wilfred menampilkan seni bela diri sederhana yang membuat seluruh kekuatan fisiknya menyatu di titik kecil. Serangan itu membuka lubang di kepala kultivator sebelum mengeluarkan sisa energinya ke seluruh tubuh. Pilar itu tiba sekali lagi, dan Stephen memastikan untuk berada di samping penggarap segera setelah dia hidup kembali. Dia meletakkan telapak tangan di dadanya dan memaksa levelnya turun sebelum menghancurkan tubuhnya dengan perluasan tekadnya yang sederhana. Pencuri tertinggi dan pembangun hebat memeriksa tempat kejadian dalam diam. Wilfred dan Stephen telah melampaui batas mereka sebelumnya, tetapi peringkat ke-9 kesulitan untuk mencapainya. Kedua ahli tahap cair tidak dapat lagi mempengaruhi proses tersebut, namun mereka tidak membiarkan potensi tindakan terakhir tersebut tetap tidak terlihat. Mereka akan mengawasi teman-teman Nuh sampai akhir. Kultivator yang tampak muda meninggal berkali-kali. Wilfred dan Stephen pada dasarnya menggunakan dia sebagai boneka latihan. Tetapi langit dan bumi akhirnya menyadari apa yang terjadi. Pilar cahaya jatuh hanya untuk menyebar di putihnya dunia. Para penguasa mengakhiri kebangkitan tanpa akhir dan membiarkan kedua ahli itu tanpa target. Wilfred dan Stephen hanya bisa menyilangkan kaki dan fokus pada keberadaan mereka yang hancur pada saat itu. Mereka harus menaikkan hukum mereka ke peringkat ke-9, atau mereka akan lenyap. Kelahiran Pedang Iblis bab 1976 langit. Noah terbang kembali menuju danau terapung setelah pertarungannya selesai. Banyak pemikiran memenuhi pikirannya saat dia memeriksa sifat kekuatannya. Knight telah naik ke peringkat ke-9, tetapi keberadaannya mengandung lebih dari itu. Pendengkur, Safu, Duanlong, Parasit, Pedang Terkutuk, Pedang Iblis, tubuhnya, dan dantiannya masih berada di peringkat ke-8, dan dia khawatir semuanya membutuhkan prestasi berbeda untuk maju. Satu-satunya pemikiran bahwa satu keberadaan harus melalui begitu banyak terobosan hanya untuk mencapai peringkat ke-9 akan membuat banyak ahli putus asa. Namun, Nuh telah lama menerima bahwa persyaratannya tidak masuk akal, dan proyeknya baru-baru ini dengan kegelapan halus hanya memperluas persyaratan tersebut lebih jauh. Nuh ingin menaklukkan langit dan bumi, namun kekuatan mereka sangat besar. Mereka adalah makhluk yang hampir menggabungkan dua jalur terpisah dalam perjalanan menuju peringkat ke-10. Mereka ingin maju sebagai eksistensi dan dunia pada saat yang sama, dan kekuatan yang akan mereka peroleh jika mereka sukses akan sangat besar. Pengetahuan itu hanya membuat persyaratan Nuh semakin sulit dipenuhi, namun ia tidak takut dengan masalah itu. Meski begitu, proses untuk mencapai tujuannya semakin sulit setiap kali ia melangkah menuju peringkat ke-9. Jalannya sebenarnya tidak menjadi lebih sulit, tetapi setiap kesuksesan mengajarkan Nuh betapa banyak yang belum dia capai sebelum menyelesaikan terobosannya.
Semakin jauh dia pergi, semakin dia mengerti betapa panjang jalannya, dan sebagian besar itu adalah kesalahannya. Duanlong dan Safu seharusnya tidak terlalu merepotkan. Noah belajar sambil terbang kembali ke danau. Keberadaan mereka lebih sederhana, jadi mereka hanya membutuhkan energi kecuali ambisiku mengacaukan segalanya. Noah tidak sepenuhnya percaya dengan pemikiran itu. Alam membutuhkan proses khusus untuk maju. Keberadaannya memang unik, namun sahabat lainnya tidak kalah pentingnya. Apalagi mereka sudah lama berada di bawah pengaruh ambisinya. Nuh tidak membenci gagasan bahwa teman-temannya akan melalui terobosan khusus karena hal itu akan menghasilkan eksistensi yang lebih kuat. Namun, dia merasa kewalahan dengan banyaknya energi yang dibutuhkan setiap proses. Mendengkur dan yang lainnya bahkan lebih mudah karena mereka sebenarnya bukan bagian dari kegelapan halusnya. Tapi itu tidak akan menyelamatkan mereka dari perjuangan yang sama yang harus dihadapi Knight. Jangan bilang padaku bahwa aku harus menyerbu langit sebelum mencapai peringkat ke-9, pikir Noah saat badai di sekitarnya berubah menjadi energi primer yang mengalir ke tubuhnya. Daerah yang penuh badai penuh dengan energi, namun kebutuhannya telah membuatnya mengabaikan bahan bakar dalam tahap cair. Pusat kekuasaannya menginginkan lebih dari apa yang bisa ditawarkan oleh dunia, sehingga pikirannya mau tidak mau tertuju pada satu-satunya tempat yang dapat memuaskan kebutuhannya. Namun demikian, gagasan untuk memasuki langit itu gila. Noah tidak dapat mempertimbangkannya kecuali semua pilihan lainnya hilang. Dia belum siap untuk perjalanan itu. Dia mungkin terlalu lemah untuk invasi itu bahkan setelah mencapai peringkat ke-9. Danau terapung itu akhirnya terungkap dalam penglihatannya, namun dua kehadiran kuat mengalihkan perhatiannya dari lingkungan yang menakjubkan itu. Raja Elbas dan Iblis Surgawi sudah berada di tempat kejadian, dan senyuman lebar muncul di wajahnya ketika dia merasakan bahwa salah satu dari mereka telah mencapai peringkat ke-9. Pewarisku, Iblis Surgawi berteriak ketika dia merasakan kedatangan Nuh. Bantu aku di sini. Katakan pada si idiot ini betapa aku lebih baik daripada dia dalam segala hal. Bagaimana kamu bisa menyebutku idiot setelah menghabiskan seluruh perjalanan ilahimu sebagai orang kasar yang pelupa? Raja Elbas mendengus sebelum berbalik ke arah Nuh. Kita perlu bicara. Aku ingin meminta sesuatu. Nuh siap menggoda Raja Elbas, tapi perkataannya membuatnya tidak bisa berkata-kata. Divine Demon juga terdiam di depan pengumuman mengejutkan itu. Raja Elbas yang angkuh dan sombong secara terbuka meminta bantuan Nuh, dan wajahnya bahkan tidak menunjukkan sedikit pun rasa malu. Nuh memaksakan dirinya untuk memeriksa Raja Elbas secara menyeluruh. Terobosan Divine Demon awalnya menyita seluruh perhatiannya, tetapi studi kedua terhadap sosok Raja Elbas mengungkapkan bahwa dia telah mengalami sedikit perubahan. Raja Elbas selalu lebih kuat dari level sebenarnya, tapi sekarang ada sesuatu yang lain. Noah tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang telah berubah, terutama karena tingkat kultivasinya lebih rendah dari sebelumnya. Tetap saja, dia bisa merasakan kekuatan baru yang luar biasa yang memenuhi sosoknya. Pemahaman itu berasal dari kehancuran Nuh. Dia secara alami memikirkan cara untuk menghancurkan segala sesuatu yang memasuki jangkauan kesadarannya, jadi dia merasakan betapa sulitnya membunuh Raja Elbas sekarang. Terlebih lagi, kepercayaan diri baru yang ditunjukkan sang ahli mengisyaratkan perubahan tajam dalam pola pikirnya. Raja Elbas tidak akan pernah meminta bantuan secara terbuka, dan dia pasti akan merasa canggung dengan masalah ini. Tetap saja, dia bisa menyuarakan permintaan itu dengan mudah dan tanpa menunjukkan rasa malu sekarang. Apa yang telah terjadi padamu? Noah bertanya saat mata reptilnya menajam karena meningkatnya intensitas pemeriksaannya. Aku telah berevolusi melewati kalian yang brutal. Raja Elbas menjelaskan sesaat sebelum menurunkan pandangannya, tetapi ada sesuatu yang harus aku perbaiki sebelum mengklaim peringkat ke-9. Dan aku membutuhkan pikiran gilamu untuk membuat rencana yang layak. Aku mendengarkan, ucap Noah sambil melanjutkan pemeriksaannya. Nuh benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia memiliki pikiran peringkat 9, tetapi dia berjuang untuk memahami menjadi apa Raja Elbas. Kata-kata itu tidak terdengar terlalu arogan di depan Kain yang bahkan dia tidak bisa mempelajarinya dengan baik. Daerah yang dilanda badai mungkin memiliki sumber energi yang layak, Raja Elbas menjelaskan, tetapi saya membutuhkan sesuatu yang lebih untuk saya. Saya membutuhkan Anda untuk membantu saya merebut sebidang langit. Nuh harus menutup matanya untuk menekan keserakahannya. Hampir terdengar menentukan bagi Raja Elbas untuk menyebutkan langit tepat setelah alasannya. Pikirannya segera mulai menyusun rencana yang bisa membuat perjalanan itu layak dilakukan, namun situasinya tampak suram. Langit punya banyak masalah. Noah tidak yakin apakah kelompoknya dapat menyentuh material putih itu karena pengaruh korosif yang dipancarkannya. Kekuatan melahap langit dan bumi memenuhi keseluruhan lapisan putih itu. Langit juga berisi kota-kota yang dipenuhi oleh para penggarap di peringkat ke-9. Berpikir untuk mencapainya sungguh gila, tetapi Noah tidak bisa berhenti memikirkan rencana itu. Nuh dan Raja Elbas telah berurusan dengan langit selama penjelajahan kehampaan. Mereka hanya membuka lubang kecil di permukaannya,
Tapi prestasi itu saja menunjukkan bahwa rencana itu tidak sepenuhnya mustahil. Namun, hal ini memerlukan perencanaan yang jauh lebih banyak daripada yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Berapa lama kamu bisa menunggu sebelum itu? Nuh akhirnya bertanya. Saya yakin saya bisa menunggu beberapa milenium, jawab Raja Elbas, dan Nuh mengangguk mengakui gagasan itu. Noah tidak rela terbang ke angkasa dengan kondisinya saat ini, namun semuanya akan berubah jika dia berhasil membawa teman-temannya ke peringkat ke-9. Dia akan mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup dan merebut sumber daya penting pada tingkat itu, dan beberapa milenium terdengar cukup baik untuk berhasil dalam persiapan tersebut. 4 kehadiran kuat memasuki jangkauan gelombang mental ketiganya selama percakapan mereka. Iblis ilahi, Raja Elbas, dan Nuh menoleh untuk melihat ke kejauhan, di mana mereka melihat pencuri tertinggi dan pembangun hebat membawa Wilfred dan Stephen. Yang terakhir pingsan, tetapi tingkat budidaya peringkat 9 mereka tidak mungkin untuk diabaikan. Kelahiran Pedang Iblis bab 1977 senjata. Apa yang kamu lakukan di sini? Noah tertawa melihat dua ahli tahap cair itu. Pembicaraan tentang langit terlintas di benaknya ketika keempat ahli itu muncul. Nuh merasa senang dengan reuni dan terobosan itu. Situasi Wilfred dan Stephen sempat membuatnya khawatir di masa lalu, terutama setelah kematian Robert, namun kini mereka baik-baik saja. Mereka akhirnya melangkah ke peringkat ke-9. Saya sedang meramalkan lokasi di mana kita bisa melukai langit dan bumi, Grid Builder mengumumkan dengan bangga sambil menunjuk ke arah para ahli yang pingsan. Coba tebak siapa yang kita temukan di tengah kekacauan ini? Kami menyibukkan diri, Noah menjelaskan singkat sambil menyeringai. Kami menyadarinya, ejek pencuri tertinggi. Sementara itu, kamu bahkan mencuri teknikku. Aku tidak mungkin meninggalkannya di sana, Noah mengangkat bahunya. Pencuri yang hebat, pencuri tertinggi menggelengkan kepalanya. Itu gelarmu, canda Noah. Aku hanya menentang mereka yang lebih kuat dariku. Di mana kita harus menjatuhkannya? Pembangun hebat bertanya, dan Nuh menyebarkan dunia gelapnya untuk menciptakan lautan tempat penggarap dapat menjatuhkan kedua temannya. Noah mempelajari Wilfred dan Stephen setelah mereka memasuki dunia gelap. Keberadaan mereka berbeda dari sebelumnya, namun mereka stabil. Mereka hanya menderita dan pulih terlalu cepat, sehingga mereka memerlukan waktu untuk istirahat dan beradaptasi dengan keadaan barunya. Teknik apa yang kamu gunakan untuk menemukan titik-titik ini? Raja Elbas bertanya sambil mendekati pembangun hebat. Sesuatu yang cukup sederhana, seru Grid Builder sambil mengungkapkan formasi rumit yang sepertinya menyatu dengan struktur dunia. Teknik ini tidak banyak membantu. Aku telah mati dan hidup kembali tanpa bantuan langit dan bumi. Duniaku memiliki kelemahan yang secara alami mengarah pada titik di mana aku dapat menyakiti para penguasa. Nuh dan Raja Elbas memahami kekuatan itu dengan cukup baik, terutama karena hipotesis pembuatnya mendapat manfaat signifikan dari statusnya sebagai sebuah kesalahan. Pembangun hebat telah mencapai kekuatan yang sama dengan hidup kembali. Prediksinya menjadi lebih akurat setelah kebangkitan. Apakah kamu mencoba membuatnya seperti ini? Raja Elbas bertanya sambil mengeluarkan bola emas dari tubuhnya dan menggunakannya untuk membuat formasi rumit serupa. Oh, lumayan, seru Grid Builder sebelum menggunakan jarinya untuk menelusuri garis kekuningan di langit. Apakah maksudmu seperti ini? Saya akan mencurahkan lebih banyak energi pada jalur ini, kata Raja Elbas sebelum menunjuk bagian dari formasi. Anda dapat meningkatkan efisiensi tanpa meningkatkan konsumsinya terlalu banyak. Tetapi saya akan kehilangan sebagian kendali atas dunia, bantah Grid Builder. Mungkin sebaiknya Anda memodifikasinya, tambah Raja Elbas. Nuh, pencuri tertinggi, dan iblis surgawi saling bertukar pandang. Mereka diam-diam meninggalkan dua master prasasti itu sendirian sebelum duduk bersila di lautan materi gelap. Iblis ilahi mengangkat tangannya, dan energi berwarna merah darah mengalir ke telapak tangannya untuk menghasilkan 3 cangkir penuh anggur. Pakar itu menyerahkan cangkir kepada teman-temannya, dan semua orang menyesapnya tanpa berkata apa-apa. Ini lebih kuat dari sebelumnya, komentar Noah sebelum meminumnya lagi. Ini memiliki cita rasa pribadiku sekarang, iblis ilahi tertawa. Kamu beruntung karena itu bagus, pencuri tertinggi mengerutkan kening. Banyak yang akan berhenti minum setelah komentar Anda. Saya telah melihat ahli waris saya minum lebih buruk, iblis ilahi terus tertawa. Percayalah, kamu tidak melakukannya, Noah menyeringai sambil meneguk cangkir dan menyerahkannya kepada Divine Demon. Pakar itu melambaikan tangannya dan mengisinya kembali melalui energi merah darah yang sama. Nuh mempelajari peristiwa tersebut, tetapi pikirannya sulit memahami apa yang telah berubah di dunia pakar. Kamu tidak mungkin satu-satunya yang mencapai alam yang tidak diketahui, ejek iblis ilahi setelah memperhatikan upaya Nuh untuk memahami sifat energinya. Mudah bagi kalian semua untuk mengatakan itu setelah menghilangkan ambisiku, ejek Noah. Omong kosong, jawab iblis ilahi. Saya akan mencapai level yang sama jika saya sendiri. Saya merasa sulit untuk mengatakan apapun yang menentang hal itu, canda Noah. Kamu akan menjadi spesies legendaris jika kamu adalah binatang ajaib.
Saya akan menjadi pemimpin dari semua spesies legendaris, teriak iblis ilahi. Jarang sekali menemukan begitu banyak kesombongan dalam satu keberadaan, kata pencuri tertinggi. Apakah kamu keberatan jika aku mengambilnya? Kuharap itu arogansi, desah Noah. Orang ini mungkin adalah kultivator paling berbakat di seluruh dunia. Kamu tidak membantu, ucap pencuri tertinggi saat kekuatan tarik keluar dari sosoknya. Aku buruk dalam mengendalikan diriku sendiri. Materi gelap di bawah ketiganya melonjak dan menutupi pencuri tertinggi. Angin kencang juga merembes melewati tekanan bawaan yang dikeluarkan oleh ketiga ahli tersebut dan berubah menjadi merah darah sebelum memperkuat energi Nuh yang lebih tinggi. Pencuri tertinggi tidak mencoba mencuri bakat iblis ilahi dengan sengaja. Dunianya telah aktif dengan sendirinya, tapi dia tetap terdiam saat melihat kedua temannya menekan gaya tariknya. Kamu menjadi kuat, kata pencuri tertinggi sambil menekan efek dunianya. Saya terkejut Anda hanya mengambil sedikit uang untuk mencapai level ini. Kami telah melakukan hal-hal gila, jelas Noah. Prestasi yang hanya bisa dicapai oleh makhluk dengan bakat kita, seru iblis surgawi. Bakat saja tidak akan cocok denganku, ungkap pencuri tertinggi. Kamu beruntung, aku bukan maniak pertempuran. Kalau tidak, aku akan mencoba menguji kekuatanku yang sebenarnya melawanmu. Iblis ilahi tertawa, tetapi Nuh menunduk. Kata-kata itu membuatnya berpikir tentang June. Sudah lama berlalu, dan dia tidak tahu tentang posisinya saat ini. Namun, dia akan merencanakan misi di angkasa, yang kedengarannya sudah final dalam pikirannya. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Nuh akhirnya bertanya. Aku tidak tahu, kata pencuri tertinggi sambil meminta isi ulang iblis ilahi. Pembangun hebat biasanya menangani hal itu. Kita mungkin akan terus berkeliaran di antara badai untuk menghalangi rencana langit dan bumi. Lagi pula kita belum mencapai puncaknya. Mereka mungkin akan menuju ke langit setelah menangani beberapa barang, iblis surgawi mengumumkan saat matanya beralih antara Nuh dan Raja Elbas. Kamu gila, pencuri tertinggi bertanya ketika kebingungan memenuhi wajahnya. Kupikir itu sudah pasti sekarang, desah Noah. Kami tidak akan langsung pergi. Kami mungkin akan melakukan hal yang sama seperti Anda untuk mempersiapkan misi. Danau ini sepertinya merupakan lokasi yang penting, jadi kami menyerangnya. Benar, kita masih harus menghancurkan senjata yang tersembunyi di dalam area ini, kenang Divine Demon. Senjata, pencuri tertinggi bertanya. Nuh mengira langit dan bumi telah menempatkan senjata yang mungkin bisa melawan musuh-musuh mereka di sini, ungkap iblis ilahi. Dia biasanya benar tentang hal ini. Apakah kamu mendengarnya? Pencuri tertinggi bertanya sambil berbalik ke arah pembangun hebat. Kami akan bergabung dengan mereka, kata Grid Builder singkat sebelum melanjutkan percakapannya dengan Raja Elbas. Kalau begitu, kurasa aku akan bersamamu, pencuri tertinggi tertawa sambil mengangkat cangkirnya. Apakah kamu keberatan membuatkan kami secangkir? Suara Wilfred bergema dari bawah lautan materi gelap, dan Noah tidak ragu-ragu membuka jalan agar para ahli muncul kembali. Wilfred dan Stephen keluar di tempat terbuka dan duduk bersama para ahli. Iblis ilahi membuat 2 cangkir lagi, dan semua orang segera mendapati diri mereka minum dengan gembira. Raja Elbas dan pembangun hebat akhirnya bergabung dengan mereka, dan Nuh menghilangkan lautan materi gelap ketika semua orang merasa siap untuk bergerak. Danau putih siap untuk diambil, dan mereka tidak sabar untuk mencari tahu apa yang disembunyikan langit dan bumi. Kelahiran Pedang Iblis bab 1978 bersinar. Danau putih melayang di antara langit. Sebuah gunung tinggi berdiri di sisinya, dan air terjun turun dari puncaknya. Lingkungan yang luar biasa menyerap dan melepaskan hukum yang kacau, dan mengandung energi yang cukup untuk membuat Nuh ngiler. Pembangun hebat, Nuh, dan Raja Elbas memeriksa area tersebut secara menyeluruh dan memastikan bahwa danau tersebut berfungsi sebagai bangunan pertahanan. Tampaknya ada dimensi terpisah yang tersembunyi di bawah air yang bersinar, dan para ahli tidak ragu-ragu untuk menghilangkannya. Danau itu sangat besar, dan energinya luar biasa, tetapi hanya bertahan beberapa detik di depan para ahli. Keberadaan 5 peringkat 9, Nuh, dan Raja Elbas dapat merebut kekuatan itu dalam waktu singkat, dan bahkan gunung itu runtuh setelah prosesnya selesai. Noah bahkan tidak mau bersusah payah untuk tetap kecewa dengan pertumbuhannya. Tubuhnya membaik, tetapi danau itu tidak lebih dari makanan enak setelah membagi energinya dengan teman-temannya. Dunia tampak mulus setelah menghilangkan danau, air terjun, dan gunung. Keputihan terbentang di mata kelompok itu bersama dengan ruang stabil dan tidak ada jejak portal yang dapat menuju ke dimensi terpisah. Biarkan aku yang menangani ini, kata Raja Elbas saat melihat itu. Cahaya golen keluar dari sosok Raja Elbas dan meresap ke dunia. Noah tidak dapat memahami apa yang dilakukan ahli tersebut, tetapi dia dapat memeriksa perubahan struktur ruang untuk mempelajari peristiwa tersebut. Dunia garis muncul di mata Nuh dan memungkinkan dia untuk melihat bagaimana Raja Elbas memaksakan susunan yang menggambarkan hukum ruang angkasa bergetar tanpa akhir. Pakar tersebut mempengaruhi stabilitas kawasan secara mendalam.
Saya akan membantu, seru Noah saat dunia gelapnya meluas dan bergabung dengan energi kuat Raja Elbas tanpa mempengaruhi kekuatannya. Energi akhir emas dan energi Nuh yang lebih tinggi bekerja sama untuk membuat dunia berguncang. Sebuah celah kecil yang bersinar akhirnya muncul di struktur ruang dan mulai mengembang, tetapi iblis surgawi mendengus ketika prosesnya memakan waktu terlalu lama. Semburan energi berwarna merah darah jatuh dari badai di atas para ahli setelah Divine Demon melambaikan tangannya. Sungai itu mencemari warna putihnya dan menembus lorong yang perlahan-lahan diperluas oleh Nuh dan Raja Elbas. Retakan jaring laba-laba menyebar dari tempat itu dan menghancurkan ruang di beberapa titik. Retakan yang terbuka setelah kehancuran itu tidak mengarah pada kehampaan. Mereka menghubungkan area putih dengan lingkungan bersinar yang mencoba menghalangi pemeriksaan para ahli dengan cahayanya yang menyilaukan. Apa yang kamu lakukan? Raja Elbas mengeluh sementara Nuh hanya menghela nafas. Kamu terlalu lambat, Divine Demon menjelaskan saat seringai bangga muncul di wajahnya. Menurutmu berapa banyak pertahanan yang dimiliki tempat ini? Raja Elbas berteriak. Apa yang bisa kita takuti pada level kita? Iblis surgawi memberikan komentar arogan, tetapi dunia mulai bergetar hebat dan memotong suaranya. Getaran yang ditimbulkan oleh Raja Elbas dan Nuh lembut dan sejalan dengan hukum ruang angkasa. Mereka memaksa portal untuk terbuka secara alami untuk mencegah terpicunya pertahanan yang ditempatkan di lingkungan yang bersinar. Iblis surgawi merusak proses itu dan memicu semua pertahanan yang ada di pintu masuk pada saat yang bersamaan. Beberapa aura tingkat menengah merembes keluar dari celah sebelum serangkaian avatar berderak keluar dari dimensi bersinar untuk muncul di dunia luar. Avatar-avatar tersebut tampak lebih padat daripada yang biasanya diperjuangkan oleh kelompok ahli. Energi berderak yang membuat tubuh mereka lebih cerah. Tampaknya bertujuan untuk mencapai tingkat energi yang lebih tinggi, tetapi gagal. Para ahli dapat langsung menebak bahwa dimensi bersinar memiliki tujuan yang unik. Tidak masuk akal bagi langit dan bumi untuk menyimpan avatar yang lebih kuat di sana daripada menggunakannya selama masa kesengsaraan. Apakah ini tempat penelitian yang tepat yang tidak bisa dimiliki langit dan bumi di langit? Noah bertanya-tanya sebelum mengirimkan pesan melalui koneksi mental. Semua orang bersiap untuk bertarung segera setelah avatarnya muncul. Tetap saja, tidak ada yang menyerang karena takut merusak dimensi terpisah yang bersinar atau memicu lebih banyak pertahanan. Para ahli sedang menunggu avatar untuk keluar dari celah sepenuhnya, tetapi sebuah bayangan tiba-tiba terbang melewati mereka dan membelah tubuh mereka menjadi dua. Raksasa yang bergerak itu kehilangan koneksi dengan tubuh bagian bawahnya, dan jatuh ke dalam cahaya yang lebih terang. Bayangan itu terbang di atas avatar-avatar itu lagi sebelum mereka dapat memahami apa yang telah terjadi, dan kepala mereka terpisah dari tubuh mereka yang cacat. Serangan lain akhirnya tiba, dan raksasa-raksasa itu hancur berkeping-keping menjadi badai bunga api. Malam tiba di kepala Nuh sementara para ahli tetap tercengang. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah pterodaktil raksasa yang berdiri di atas rekan mereka sebelum melakukan anggukan sederhana. Knight mengangguk kembali pada para ahli, dan tidak ada yang mengatakan apapun tentang tingkat budidayanya. Tetap saja, semua orang merasa tercengang di depan kekuatan luar biasa yang dikeluarkan pterodaktil dalam hitungan detik. Area tersebut menjadi sunyi setelah percikan api berubah menjadi energi primer yang mengalir menuju Nuh. Dia bersukacita atas makanan yang layak itu, tetapi tidak ada emosi yang muncul di wajahnya. Matanya tertuju pada retakan yang bersinar, dan perhatian Knight juga terpusat di sana. Dimensi yang bersinar masih tampak. Itu tidak mengeluarkan suara atau mengirimkan lebih banyak pertahanan. Malam bahkan kembali masuk ke dalam tubuh Nuh setelah memastikan jalannya jelas. Kelompok itu mulai turun menuju celah setelah Knight menghilang. Warna putih yang menyilaukan memenuhi penglihatan mereka, namun gelombang mental mereka berhasil menembus cahaya itu dan menjelajahi area awal dari dimensi terpisah. Area luas yang terkandung dalam material mirip kristal yang menyerupai struktur langit terbentang dalam indera para ahli. Lingkungannya seluas suatu wilayah dan terbentang jauh di kejauhan. Nuh bahkan merasakan perubahan yang sama pada hukum ruang angkasa yang terlihat di kota oranye. Noah dan yang lainnya bertukar pandang sebelum berbalik ke arah Raja Elbas dan pembangun hebat. Kedua ahli prasasti itu mulai memasang formasi di tepi retakan. Mereka jelas menciptakan jalan keluar sebelum memasuki dimensi bersinar, dan teman mereka membiarkan mereka menyelesaikan prosesnya dengan tenang. Kelompok itu masuk ke dalam dimensi terpisah setelah Raja Elbas dan pembangun hebat memastikan bahwa mereka telah selesai. Warna putih yang menyilaukan segera menyelimuti para ahli dalam pancaran cahayanya, namun hukum dan dunia mereka menangkisnya dengan mudah. Gelombang mental mereka akhirnya bisa meluas tanpa hambatan setelah melewati celah tersebut. Nuh dan yang lainnya dapat memeriksa dinding, dan rongga-rongga aneh segera muncul dalam pandangan mereka. Tetap saja, mereka semua memiliki lapisan pertahanan yang bahkan pikiran mereka yang kuat tidak dapat menembusnya. Kelompok itu secara naluriah terbang menuju rongga terdekat, di mana mereka menemukan struktur mirip kristal yang lebih terang tersembunyi di dekat dasarnya.
Nuh dan Raja Elbas bertukar pandang sebelum menatap iblis surgawi dan menunggu sang ahli mengangguk setuju. Duo ini mulai menggunakan energi mereka untuk memeriksa penghalang putih itu dan perlahan-lahan mengungkap bagian dalamnya. Sebuah retakan terbuka sebelum menyebar dan menampakkan sosok humanoid setinggi 3 meter yang tampak dalam keadaan tidak aktif. Pemandangan itu membuat kelompok itu bingung. Mereka awalnya mengira sosok laki-laki itu adalah boneka, namun kain organik dan ketiga pusat kekuatannya tidak mungkin terlewatkan karena tidak ada energi yang memenuhi bagian dalam dirinya. Meski demikian, segala sesuatunya tampak membaik. Kultivator di dalam rongga tersebut tampaknya merupakan versi yang ditingkatkan dari pengikut langit dan bumi. Terlebih lagi, pusat kekuatannya berada di peringkat terbawah ke-9 meskipun saat ini kosong. Kelahiran Pedang Iblis bab 1979 saham. Noah memiliki pengalaman luas dengan Blood Companion. Raja Elbas telah membuat boneka yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya, dan Grid Builder adalah pencipta bengkel tersebut. Ketiga ahli tersebut langsung memahami bahwa mereka sedang berada di hadapan makhluk hidup yang hanya menunggu bahan bakar untuk mengisi pusat kekuasaannya. Tidak sulit menebak tujuan boneka itu. Langit dan bumi memiliki hukum dan pengikut yang tak terhitung jumlahnya, namun musuh mereka terus bertambah seiring mendekati akhir perjalanan mereka. Para penguasa juga sibuk, jadi meningkatkan pasukan mereka akan memberi mereka kesempatan untuk mengalahkan lawan tanpa kehilangan fokus pada apa yang mereka anggap penting untuk jalur mereka. Langit dan bumi harus mengalahkan para naga untuk menyelesaikan jalur mereka, tetapi monster di luar langit, kota oranye yang dipimpin oleh versi lama mereka. Dan kelompok Nuh adalah lawan yang membutuhkan perhatian penuh mereka. Namun, semuanya akan berubah jika mereka dapat meningkatkan pengikut lama mereka. Iblis ilahi mengangkat tangannya, dan energi berwarna merah darah berkumpul di telapak tangannya. Dia siap untuk menghancurkan boneka itu dengan satu pukulan, tapi dia menahan diri sambil mengarahkan pandangannya ke arah Nuh, Raja Elbas, dan pembangun hebat. Pakar tersebut mengetahui bahwa masalah yang ada saat ini memerlukan lebih dari sekedar kekerasan. Menurutku kita tidak bisa menghentikan ini, Noah akhirnya berbisik tanpa mengalihkan pandangan tajamnya dari tubuh kosong itu. Cetak birunya sudah siap, komentar Grid Builder. Daerah yang dilanda badai dan langit mungkin sudah dipenuhi dengan lokasi serupa. Mereka mungkin memerlukan waktu untuk menyempurnakan segalanya, tebak Raja Elbas. Boneka ini siap mendapatkan energi dan hukum, Noah menggelengkan kepalanya. Langit dan bumi mungkin mencoba mencari celah dalam keadilan mereka untuk mengaktifkan pasukan baru mereka tanpa mengalami kerugian yang serius. Membangun dimensi terpisah di dalam wilayah badai mungkin menguntungkan mereka karena mereka tidak akan bergantung pada keuntungan yang diberikan oleh langit. Apakah menurutmu terobosan Sword Sein telah memberi kita waktu? Raja Elbas bertanya. Mungkin, jawab Noah, tetapi apakah itu penting? Proyek ini selesai. Langit dan bumi akan segera memiliki versi penggarap unggul yang siap mengalahkan kita. Masih terasa tidak enak, Wilfred memecah kesunyiannya. Keadilan seharusnya tidak mudah dilanggar. Kalau tidak, kita sudah mati. Mereka curang, jelas Noah sambil menunjuk boneka laki-laki tersebut. Langit dan bumi tidak menciptakan spesies baru. Mereka hanya menciptakan bibrida yang lebih lemah. Keheningan terjadi sesaat setelah wahyu itu, tetapi pencuri tertinggi dengan cepat menambahkan sesuatu. Itu menjelaskan bagaimana mereka berhasil membangun sesuatu seperti ini tanpa menimbulkan kelemahan. Musuh mereka semakin kuat, sehingga skala keadilan mereka cenderung menguntungkan kita. Langit dan bumi memiliki kesempatan untuk menyeimbangkannya dengan senjata hidup ini. Apakah kamu bermaksud mengatakan bahwa kamilah yang harus disalahkan dalam hal ini? Stephen mendengus. Itu masuk akal, desah Noah. Semakin kuat kita, semakin mudah langit dan bumi melampaui batasnya demi keuntungan mereka. Hal yang sama berlaku untuk monster di luar langit dan kota oranye. Pengaruh mereka meluas, sehingga para penguasa merasakan kebebasan baru. Keheningan kembali terjadi di antara kelompok itu. Rasanya mengecewakan melihat langit dan bumi menggunakan perbaikannya untuk menemukan celah dalam keadilannya. Peristiwa tersebut tidak bisa dihindari, namun para ahli tetap menganggapnya mengganggu. Tim Noah sudah melalui jalur yang menantang. Harus menghadapi kebebasan langit dan bumi yang semakin meningkat merupakan pukulan lain yang tidak mereka duga. Mereka tahu bahwa kedatangan mereka di peringkat ke-9 akan membuka serangkaian hukuman yang tidak bisa diterapkan oleh para penguasa sebelumnya. Tetapi peningkatan pasukan adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Selain itu, proyek tersebut mengisyaratkan adanya eksperimen serupa yang dimaksudkan untuk mengalahkan siapapun yang berani menentang langit dan bumi. Nuh dan yang lainnya bahkan tidak bisa menebak apa yang bisa diciptakan para penguasa dengan pengetahuan dan sumber daya mereka yang luar biasa. Jadi, iblis ilahi berdeham. Apakah kita akan membakar tempat ini hingga rata dengan tanah atau tidak? Mungkin memberi mereka sedikit lebih banyak waktu untuk mengambil keputusan mengenai masalah ini, bisik Wilfred. Tidak ada yang perlu diputuskan, desah Raja Elbas sebelum melirik ke arah Nuh dan pembangun hebat.
Saya ingin sepertiga dari boneka itu untuk eksperimen saya. Saya akan mengambil yang ketiga untuk alasan yang sama, tambah Grid Builder sebelum berbalik ke arah Noah. Aku akan makan sisanya. Noah mengangkat bahunya sebelum mengangkat tangannya untuk memanggil materi gelapnya. Tunggu, iblis surgawi tiba-tiba berteriak. Saya juga ingin bagian dari boneka-boneka ini. Mengapa kamu menginginkan sesuatu seperti ini? Raja Elbas mendengus. Kamu kasar. Saya perlu menambahkan mereka ke dunia saya, Divine Demon mengumumkan. Tidak bisakah kamu melambaikan tanganmu dan menciptakannya kembali dengan energi dunia? Raja Elbas mengeluh. Pencuri energi dari langit dan bumi selalu lebih baik, iblis ilahi menjelaskan, dan Raja Elbas tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pernyataan rekannya lebih dari masuk akal. Sebenarnya aku juga ingin mendapat bagian dari boneka itu, Stephen terbatuk. Ini untuk duniaku. Raja Elbas memutar matanya, tapi dia tidak bisa menolak permintaan itu. Semua temannya berhak mendapatkan bagian dari boneka itu, jadi dia membatasi dirinya untuk menatap Wilfred. Aku baik-baik saja seperti ini, Wilfred berkata dengan cepat. Aku juga ingin bagianku. Pencuri tertinggi mengucapkannya sebelum Raja Elbas merasa puas dengan jawaban Wilfred. Mengapa kamu membutuhkan bagian? Pembangun hebat mengeluh. Akulah pencurinya, teriak pencuri tertinggi. Saya harus menjadi orang pertama yang mencuri barang dari langit dan bumi. Duniamu tidak melibatkan material ini, lanjut Grid Builder. Kamu mencuri hukum dan kemampuan. Akulah pencurinya, teriak pencuri tertinggi. Kamu sudah mengatakan itu, desah pembangun hebat. Ayo, aku akan mengajakmu mencuri sesuatu setelah misi ini. Serahkan ini pada kelompok Defying Demon. Tapi kamu mengambil bagianmu, jawab pencuri tertinggi. Karena aku membutuhkan bahan untuk menyelamatkanmu setiap kali kamu membuat kekacauan, kata pembangun hebat. Pemandangan ini terasa familiar, sembur iblis ilahi sambil memiringkan kepalanya. Raja Elbas memijat pelipisnya untuk menekan rasa kesal yang mencoba menyerang pikirannya. Dia tidak percaya berapa banyak orang idiot yang terus muncul di jalannya. Pembangun hebat dan pencuri tertinggi bertengkar selama beberapa detik, dan pencuri tertinggi akhirnya menyerah pada klaimnya. Kelompok tersebut akan membagi boneka menjadi 5 bagian yang sama saat mereka menjelajahi dimensi terpisah yang menyilaukan dan terus mempelajari area tersebut. Raja Elbas melangkah maju dan diam-diam mengumumkan bagaimana dia akan memulai divisi tersebut. Setitik cahaya keemasan keluar dari tubuhnya dan meluas hingga menciptakan selaput di sekitar boneka itu. Cahaya tersebut kemudian menyusut menjadi lapisan bercahaya yang menempel pada kulit kosong pria tersebut. Raja Elbas melakukan gerakan menarik dengan tangannya, dan selaput emas menjadi cerah sebelum menyusut lebih jauh. Itu berubah menjadi bola yang melayang ke arah ahlinya dan menyatu dengan tubuhnya. Setiap orang mempersiapkan diri untuk reaksi akhir dari dimensi yang terpisah. Gelombang mental mereka meluas dan menyebar melalui warna putih untuk memeriksa rongga dalam jangkauannya. Noah dan yang lainnya mengira pencurian mereka akan memicu jebakan atau pertahanan serupa, namun area tersebut tetap diam. Kapan kamu menjadi begitu baik? Wilfred bertanya. Itu bukan aku, Raja Elbas mengakui ketika ekspresi jelek muncul di wajahnya. Langit dan bumi tidak peduli dengan satu boneka pun. Artinya mereka bisa memproduksi seluruh peleton pada saat yang sama, lanjut Noah, dan suasana hati semua orang memburuk. Kelahiran Pedang Iblis bab 1980 perangkap. Suasana murung tidak mengalihkan perhatian kelompok dari tujuan mereka. Raja Elbas, Nuh, pembangun hebat, iblis surgawi, dan Stephen bergantian sambil menjelajahi rongga untuk membagi mayat secara merata. Kelompok tersebut sebagian besar bertemu dengan boneka di peringkat terbawah ke-9, tetapi versi yang lebih kuat muncul dari waktu ke waktu. Mereka dengan mudah menghitung bagaimana membaginya, dan mereka tidak menahan diri untuk berspekulasi tentang kedalaman persiapan langit dan bumi. Beberapa wayang bisa menjadi penggarap panggung cair setelah diisi energi. Beberapa dari mereka bahkan bertujuan untuk mencapai tahap solid setelah mendapatkan dunia. Pasukan baru para penguasa tampak sangat besar dan menakutkan. Tampaknya ini adalah versi Legion yang lebih baik, meskipun anggotanya tidak sekuat Bibrida. Setiap orang melakukan yang terbaik untuk tidak memicu jebakan, tetapi beberapa pertahanan pasti diaktifkan setelah kelompok tersebut membunuh dan mencuri selusin boneka. Percikan berkumpul di dinding kristal sebelum melahirkan avatar raksasa yang bergerak yang mencoba mengisi dimensi terpisah yang sangat besar. Banyak avatar yang memiliki kekuatan di tingkat menengah. Pemandangan itu biasanya akan menakuti seluruh pasukan penggarap, tetapi kelompok Nuh menghadapi lawan mereka tanpa rasa takut. Raja Elbas dan Nuh bahkan memastikan untuk mengisolasi medan perang untuk mencegah pengaktifan lebih banyak jebakan. Tidak ada yang bisa menghalangi ketujuh ahli itu. Grid Builder dan Supreme Thief adalah monster dalam tahap cair, sementara Stephen, Wilfred, dan Divine Demon baru saja naik ke peringkat ke-9. Kekuatan mereka luar biasa. Tapi Nuh dan Raja Elbas tidak kalah dalam pertempuran itu. Gerombolan avatar yang bergerak menghilang dengan cepat, sehingga kelompok tersebut dapat melanjutkan penjarahan.
Setiap boneka mengandung sejumlah energi yang cukup meskipun pusat kekuatannya kosong. Bahan organik mentah yang membuatnya cukup kuat untuk memuaskan sebagian besar binatang ajaib peringkat 9 karena perbaikan yang telah diterapkan langit dan bumi pada kain itu. Nuh merasakan sesuatu hanya ketika ia melahap wayang-wayang yang siap menjadi penggarap panggung cair, namun potensinya memperoleh manfaat selama keseluruhan proses. Dia mencuri langsung dari langit dan bumi, sehingga kemarahan yang diwarisi dari keberadaan Robert semakin meningkat setelah setiap pencurian berhasil. Dimensi terpisah sangat besar. Nuh dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata di depan banyaknya tubuh yang telah disiapkan langit dan bumi untuk para pengikut dan hukum mereka. Jumlah badan tersebut menggambarkan potensi kekuasaan yang dapat digunakan oleh penguasa jika keadilan tidak membatasi kebebasan mereka. Selain itu, Raja Elbas, Nuh, dan Pembangun Agung percaya bahwa dimensi terpisah hanyalah salah satu dari banyak lokasi yang diciptakan oleh langit dan bumi untuk menampung boneka-boneka tersebut, yang mengisyaratkan keberadaan pasukan yang jauh lebih besar. Nuh selalu tahu bahwa langit dapat menampung ratusan pembudidaya peringkat 9 sejak langit dan bumi menguasai dunia selama seluruh era. Namun, isi dari dimensi terpisah yang menyilaukan membuatnya memikirkan kembali perkiraan awalnya. Para penguasa mungkin memiliki ribuan ahli peringkat 9 yang tersembunyi di dalam kota mereka. Noah bukan satu-satunya yang menyadari hal itu. Dimensi terpisah adalah jendela yang memungkinkan kelompok tersebut menjelajahi kekuatan langit dan bumi, dan beberapa kesimpulan sudah jelas. Para penguasa jauh lebih kuat dari yang diperkirakan, tapi hal itu hampir seperti yang diharapkan pada saat itu. Mengatasinya tidak akan dianggap mustahil jika tidak. Suasana hati grup tersebut anjlok setiap kali mereka bertemu dengan boneka yang berpotensi mencapai tahap solid setelah memperoleh energi. Wilfred bahkan menghitungnya dengan jarinya untuk menyoroti seberapa dalam adegan itu menyentuh dirinya. Tubuh-tubuh tersebut mewakili lawan di puncak perjalanan kultivasi yang pada akhirnya akan mereka hadapi. Merasa khawatir tentang masa depan adalah hal yang wajar. Nuh merasa berkonflik. Dia benci membayangkan berada begitu jauh dari tujuannya, tapi pemandangan itu juga menghidupkan kembali harapannya. Persyaratannya menjadi gila setelah eksperimennya dengan kegelapan halus, jadi dia mulai bertanya-tanya apakah keseluruhan alam yang lebih tinggi dapat memenuhinya. Tetap saja, tampaknya langit dan bumi telah melindunginya. Langit pasti punya cukup energi. Kelompok itu tetap berada di dalam dimensi terpisah yang menyilaukan untuk waktu yang lama. Boneka yang lebih kuat membutuhkan waktu lebih lama untuk dihancurkan atau ditangkap, dan aktivasi jebakan secara acak semakin memperlambat eksplorasi. Areanya juga sangat luas, sehingga para ahli menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan energi atau mencuri material berharga. Perubahan terjadi setelah grup tersebut mencapai usia 10 tahun. Cahaya yang lebih terang tiba-tiba menyinari dinding kristal dan mengisi berbagai rongga yang masih memiliki tubuh raksasa di dalamnya. Energi yang kuat memenuhi keseluruhan dimensi yang terpisah dan membuat Raja Elbas mempersiapkan rute pelarian yang telah ditentukan sebelumnya. Nuh dan yang lainnya berkumpul di sekitar Raja Elbas dan mengerahkan kemampuan bertahan mereka. Tak satu pun dari mereka mengeluh ketika mereka menyadari bahwa rekan mereka menunggu sebelum mengaktifkan teleportasi. Semua orang diam-diam setuju untuk memeriksa kejadian mendadak itu alih-alih segera melarikan diri. Rongga-rongga tersebut menyala meskipun warna putih yang menyilaukan telah memenuhi seluruh area. Energi memasuki tubuh di dalam lubang itu dan mengaktifkan strukturnya. Berbagai aura menyebar ke seluruh dimensi terpisah saat boneka-boneka itu mengambil kehidupan dan terbang keluar dari kepompongnya. Tim Nuh dapat melihat sekilas pasukan baru langit dan bumi, dan pemandangan itu sungguh menakjubkan. Boneka-boneka itu tidak mendapatkan dunia nyata. Para penguasa hanya memberi mereka energi yang cukup untuk membuat mereka keluar dari rongganya, namun aura yang mereka keluarkan tetap menindas. Setiap boneka tampak jauh lebih kuat daripada para penggarap biasa di sistem langit dan bumi. Tampaknya perbaikan struktur mereka dapat meningkatkan energi yang mengalir keluar dari pusat kekuasaan mereka dan menambahkan efek spesifik. Tentu saja, aura boneka-boneka tersebut tidak memiliki efek unik apapun sekarang karena mereka tidak memiliki dunia. Namun, kelompok Nuh dapat memperhatikan dan mempelajari banyak fitur sekarang setelah para pembudidaya yang ditingkatkan telah diaktifkan. Tidak ada yang luput dari kesadaran mereka saat mereka menatap pasukan yang berkumpul di samping dinding kristal. Tentara tidak menyerang. Boneka-boneka tersebut membatasi diri untuk memusatkan perhatian pada laut hitam yang berisi kelompok Nuh. Tidak ada emosi yang muncul di wajah mereka, tapi Noah dan Stephen bisa merasakan sedikit gangguan pada aura yang memenuhi dimensi terpisah. Noah dan Stephen saling bertukar pandang. Kemarahan mereka terhadap penguasa telah memberi mereka peningkatan kepekaan dalam hal-hal yang berkaitan dengan langit. Kedua ahli tersebut dapat memahami bahwa langit dan bumi tidak bangun untuk menghentikan kehancuran itu. Mereka hanya menyiapkan mekanisme yang memungkinkan mereka menyelamatkan sebagian besar boneka jika terjadi invasi.
Tatapan boneka-boneka itu menembus dunia gelap dan pertahanan lain di sekitar kelompok ahli sebelum bergerak ke atas. Dimensi terpisah mulai pecah, dan semuanya berubah menjadi energi primer yang menyatu dengan dunia sebelum para ahli dapat menyerapnya. Cahaya langit yang biasa menyinari kelompok dan pasukan Nuh, namun tidak ada badai yang berhasil mencapai posisi mereka. Tekanan yang menyelimuti seluruh area itu terlalu kuat untuk hukum kacau itu. Bahkan angin kencang terbesar pun hancur begitu memasuki jangkauan aura yang menindas itu. Banyaknya boneka tidak berbuat banyak. Mereka melesat ke langit segera setelah struktur ruang angkasa stabil sebelum menghilang di antara badai. Nuh mencoba menggunakan akal sehatnya untuk melacak mereka, tetapi jejak mereka tiba-tiba menghilang setelah mereka terlalu jauh. Terlihat jelas bahwa mereka telah memasuki lapisan putih yang menutupi seluruh bidang.